Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan mengajar teman-teman dalam metode ceramah dan inquiry. Nah, pertanyaannya, apa itu ceramah, metode ceramah, dan apa itu metode inquiry? Nah, metode ceramah adalah yang dimana berfokus ataupun berpusat kepada guru. Dan kemudian apa itu metode inquiry? Metode inquiry yaitu yang guru mengajak ataupun mengajak teman-teman ataupun santri ataupun anak-anak agar apa? Agar aktif dalam belajar. Nah, seperti itu teman-teman. Baik. Di sini kita akan mempelajari kitab Miftahul Kamal, yang dimana ini adalah syarah daripada kitab Tuhfatul Atfal. Nah, kitab Tuhfatul Atfal itu yang mengarangnya itu adalah Imam Al-Jamzuri, yang dimana beliau adalah tamatan Mesir. Beliau juga hafizul Quran, dan beliau juga hafal qiraat yang 14. Nah, kemudian ini kitab Miftahul Kamal diciptakan ataupun dikarang oleh Ustadz Haji Ahmad Fudhali Husni Mubarak Al-Si. Beliau juga tamatan dari Mesir ya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya kita sudah sering membahas kitab Miftahul Kamal, cuman alhamdulillah kita sudah berada di bab Ahkamu Iltiqa'il Harfain. Apa itu Ahkamul Iltiqa'il Harfain? Ya, nanti kita lanjut ya teman-teman. Soalnya apabila kita ingin memulai pelajaran, alangkah indahnya kita memulai berdoa dulu. Nah, baik. Untuk melancarkan pembelajaran kita pada malam hari ini, dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita berdoa agar apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat kepahaman, agar kita paham akan kitab-kitab daripada ulama-ulama kita. Baik teman-teman, kita mulai ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik teman-teman, kembali kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas pada bab Ahkamu Iltiqa'il Harfain. Nah, apa itu Ahkamu Iltiqa'il Harfain? Yang artinya adalah hukum bertemunya dua huruf. Ingat, itu kuncinya. Kuncinya adalah hukum bertemunya dua huruf. Oke. Nah, di bab ini sebenarnya ada 4 hukum. 4 hukum. Yang pertama adalah al-mutamathilain, yang kedua al-mutajanisain, yang ketiga al-mutaqaribain, dan terakhir adalah al-mutaba'in. Nah, perlu saya ingatkan teman-teman ya, kita hanya fokus pada hukum idgham mutamathilain. Nah, hukum apa itu al-mutamathilain? Al-mutamathilain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, atau secara sederhananya hurufnya sama. Oke, kita sederhanakan lagi bahasanya. Apabila ataupun bertemunya dua huruf sama makhraj dan sama sifatnya. Ingat lagi kuncinya teman-teman. Apabila sama makhraj sama sifatnya, otomatis dia akan sama hurufnya. Nah, ingat itu kuncinya teman-teman. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah dari kitab Miftahul Kamal adalah fis sifati wal mikharij tafaqa harfani wal mithlani fihima ahaqqa. Nah, jika bertemunya dua huruf, sifat dan makhrajnya hurufnya sama, maka keduanya bisa disebut mutamathilain. Oke. Sampai di sini paham teman-teman? Oke.
Oh, di sini teman-teman bisa lihat apa namanya cabangnya dari idgham mutamatsilain adalah di sini ada shogir, kabir, dan mutlak. Nah, dikarenakan waktunya memang akan kurang, jadi kita akan fokus pada idgham mutamatsilain shogir. Nah, apa itu shogir? Shogir adalah bertemunya dua huruf, ingat kuncinya teman-teman. Bertemunya dua huruf yang sama. Nah, di sini bedanya apa? Ada penambahan kalimat. Apa itu? Pertama, huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Itu poinnya, teman-teman. Apa contohnya? Contohnya ada di sini. Apabila terdapat dua huruf sama yang bertemu, yang mana huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat, maka hukum membacanya idgham dan disebut idgham mutamatsilain shogir. Contohnya, idhab bi kitabi hadza. Nah, saya tanya teman-teman, bisa di sini di mana hukumnya di sini? Oke, ba bertemu? Ba. Kenapa bisa? Kenapa? Kok bisa dia disebut idgham? Karena saya tanya Hafiz, di mana hukumnya di sini idgham? Mbak, ketemu Mbak. Kenapa disebut idgham? Karena maksudnya huruf pertama huruf kedua. Oke. Kenapa disebut mutamatsilain? Karena maksudnya huruf yang sama makna dan sama sifat. Masya Allah. Kenapa disebut shogir? Karena huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Oke. Ini kamil apa nakis? Kamil. Kenapa disebut kamil? Karena huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Oke. Ini biguna apa bila guna? Bila guna. Kenapa disebut bila guna? Karena tidak ada sumber guna. Karena Tidak ada sumber guna. oke, karena tidak ada sumber guna. Baik teman-teman, semuanya paham? Paham. Oke. Baik teman-teman, tugas teman-teman sekarang adalah mencari masing-masing satu orang contoh daripada idgham mutamatsilain shogir. Boleh dia bila gunnah, mau bi gunnah, dan kamil nakis bila, silakan. Tapi biasanya dan pada hakikatnya idgham mutamatsilain shogir itu pasti wajib kamil. Oke. Baik teman-teman, silakan dicari. Saya tanya kepada saudara Faza, apakah sudah dapat saudara Faza? Sudah. Oke, apa? Coba dibaca saudara Faza. Kana ta'malu. Kanat ta'malu. Iya. Coba disebutkan di mana hukumnya di situ. Ta bertemu dengan ta. Ka bertemu. Ta bertemu dengan ta. Oh, ta bertemu dengan ta. Iya. Kenapa disebut idgham? Karena masuknya huruf pertama ke huruf yang kedua. Kenapa disebut mutamatsilain? Karena sama makna dan sama sifatnya. Oke, kenapa disebut shogir? Karena huruf pertamanya sukun dan keduanya berharokat. Oke, ingat lagi teman-teman ya. Untuk shogir itu kuncinya ada huruf pertama sukun dan huruf yang kedua Berharokat. oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah biguna apa bila guna? Bila guna. Kenapa disebut bila guna? Karena tidak ada sumber guna. Oke, siap. Nah, kemudian terakhir, kamil atau nakis? Kamil. Oke, ingat lagi teman-teman, semua idgham mutamatsilain shogir itu pasti wajib Kamil. kamil. Oke. Kenapa disebut kamil, saudara Faza? Karena semuanya memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Oke, baik. Saya tanya agar memvalidasi ataupun membuktikan bahwa teman-teman semua paham. Saya ingin bertanya ke beberapa teman lagi, kepada Fatah. Kami persilakan, saudara Fatah. Apakah sudah dapat contohnya? Sudah. Coba disebutkan surah apa dan hurufnya apa ataupun hukumnya apa di situ. Surat Al-Humazah ayat 8 yang berbunyi innaha alaihim muqsadah. Coba sebutkan hukum lengkapnya apa Hukumnya adalah idgham mutamatsilain shogir kamil dan idgham idgham apa? biguna. Oke. Kenapa disebut idgham? Karena masuknya huruf pertama ke huruf kedua. Baik, oke, masya Allah. Kenapa disebut mutamatsilain? Karena sama makhraj sama sifat. Oke, masya Allah. Terakhir, masih ada. Kenapa disebut shogir? Karena
masuknya yang pertama itu sukun dan yang kedua berharokat. Oke, kemudian bigunnah apabila gunnah. Biguna Kenapa disebut bigunnah? karena dia terdapat guna, sifat guna. Oke, ada berapa sumber gunnah? Ada dua, Apa saja? mim dan nun. Oke, masya Allah. Terakhir, nakis apa kamil? Kamil Kenapa disebut kamil, saudara Fatah? karena sempurnanya huruf masuknya huruf mim pertama ke huruf mim kedua. Oke, masya Allah. Oke, teman-teman, untuk memastikan teman-teman semua paham pembelajaran hari ini. Nah, ada satu teman kita lagi yang belum kita tanya. Nah, dia adalah saudara Mumtaz. Nah, untuk memastikan semuanya nih. Oke, untuk saudara Mumtaz, apakah sudah mendapatkan contohnya? Alhamdulillah sudah. Oke, coba disebutkan hurufnya apa, hukum lengkapnya apa, dan disuruh apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarul haqqi jaradhum. Ayat ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 16 yang dimana di kalimat tersebut terjadi pertemuan antara ta bersukun dan ta berharokat. Oke, hukum lengkapnya apa tadi? Idgham mutamatsilin shagir, bila guna dan kamil. Oke, masya Allah, Pak tahu semua ya hukumnya. Oke, saya tanya lagi, kenapa bisa disebut idgham? Disebut idgham dikarenakan berpindahnya sifat huruf pertama ke sifat huruf kedua. Oke, kenapa disebut mutamathilain? Disebut mutamathilain karena bertemunya dua huruf yang sama sifat dan sama makhrajnya. Oke, masya Allah. Nah, kenapa disebut sogir? Disebut shagir dikarenakan huruf yang pertama itu sukun dan huruf kedua berharokat. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya, dia bila gunnah apa bigunnah? Bila guna. Oke, tadi memang sudah dijawab oleh teman saudara ataupun saudara Mumtaz ya. Oke, kenapa disebut bila gunnah? Disebut bila guna dikarenakan tidak adanya sumber guna. Oke, sebelum itu saya tanya, ada berapa sumber guna? Sumber guna terdapat dua huruf, Oke, dua huruf apa saja dia? mim dan nun. Nah, kira-kira di situ ada nggak sumber guna? Di kalimat ini tidak terdapat sumber guna. Oke, maka disebut bila. Bila guna. Oke, nah terakhir, kamil atau nakis? Kamil. Kenapa disebut kamil? Karena sempurnanya perpindahan sifat dan makhraj huruf dari huruf pertama ke huruf kedua. Oke, masya Allah, tabarakallah, teman-teman semuanya paham pembelajaran hari ini. Jadi untuk hari ini mungkin kita cukupkan karena teman-teman semua sudah paham, alhamdulillah. Jadi memang saya sebenarnya ingin membahas lebih banyak lagi, cuman waktu yang terbatas. Jadi kita hanya bisa memahami ataupun mempelajari satu hukum saja. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.